Saat ini kita memasuki bumi Kadiri yang dikenal dengan kasusastraannya. Tidak banyak memang candi-candi megah dan monumental yang dibuat pada masa kerajaan Kadiri. Namun sastranya sangat luar biasa sekali. Seperti Sumana Santaka, Gatut Kaca Seraya, Semaradahana, dan lain sebagainya. Termasuk diduga cerita Panji dan Candra Kirana diambil pada masa era kerajaan Kadiri. Di belakang kita salah satu tinggalan yang sangat luar biasa sekali, bercita rasa peradaban tinggi gitu ya. Dan di sini ada semacam artefak yang ditemukan oleh warga dan ditaruh di sini, sangat monumental. Dijaga oleh arca Dwarapala. Lah, di sini teman-teman. Nah, ini ada lubangnya teman-teman. Ternyata teman-teman. Nah, ini pada masa kuno namanya jedingan ya, atau water bag kuno, yang biasanya untuk memberi minum kuda, gajah, memandikan mayat atau memandikan bayi ya, atau untuk penampungan, sekedar penampungan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun diduga ini merupakan water bag untuk kebutuhan magis dan sakral. Selain itu juga di sini ada yang sangat luar biasa sekali ya. Di pendopo selain water bag yang sangat luar biasa sekali ini ada beberapa tinggalan berupa simbol-simbol magis dan sakral, simbol-simbol pemujaan yang bercita rasa agama Hindu Siwa, termasuk dua buah prasasti Dwarapala. Coba kita langsung aja kita lihat ya teman-teman. Nah ini ada sebuah rumah dengan arsitektur bergaya kerajaan Kadiri ya, Singosari dan Majapahit, masih menggunakan Jawa tapi Jawa baru ya. Terbaca Sasana Makaryo Abdi Praja. Ya, tadi Sasana Makarya Abdi Praja ya, bahasa Jawa ya. Tapi di sana ada prasasti Jawa kuno. Apakah kita bisa membacanya ya? Kalau ini memang bahasa Jawa baru ya. Nah ini, dan luar biasa sekali. Coba kita ini melihat di sini situs yang sangat luar biasa teman-teman. Mungkin kita tidak bisa masuk karena memang untuk keamanan dan kelestarian dari beberapa artefak yang penting di sini. Mungkin kita bisa melihatnya dari luar ya, sambil kemudian melihat satu persatu. Sayang sebenarnya kita tidak bisa membaca prasasti yang ada di kiri paling belakang itu simbol atas itu adalah bulan sabit diterkam oleh tengkorak. Nah, ini simbol Raja-Raja Kediri. Diduga prasasti ini dikeluarkan tahun 1050 Saka atau tahun 1128 Masehi, masa Raja Bameswara pada masa kerajaan Kadiri ya. Sedangkan prasasti yang seperti Tugu yang juga bisa dibaca, namun kita karena kelestarian kita juga dilarang masuk sana ya. Ini diduga pada masa Ratu Tribuana Tunggal Dewi yang dikeluarkan pada tahun 1329 Masehi. Jadi di sini ada sebuah semacam diduga pada masa lalu sebuah situs pemujaan atau bangunan suci gitu ya. Sedangkan samping kanan ini adalah Dwarapala atau Reco Pentung. Biasanya kiri kanan ya, terlihat dari gadanya, ada yang gada dipanggul di dada sebelah kiri dan dipanggul sebelah dada sebelah kanan, yang artinya memang Dwarapala ini penjaga pintu gerbang atau guardian ya, guardian, penjaga pintu gerbang, yang pada masa lalu filosofinya adalah menolak aura-aura negatif teman-teman, menolak aura-aura negatif. Sedangkan di sampingnya ini adalah Jala Dwara. Jala Dwara ini berbentuk makara. Makara sendiri pada masa kuno filosofinya merupakan kendaraan dari Dewi Gangga yang ada di Sungai Gangga ya, India. Karena memang peradaban Hindu-Buddha ini berasal dari Sungai Gangga atau lembah sungai Indus. Nah, sedangkan di tengah ini adalah yoni tanpa cerat. Diduga yoni ini adalah simbol dari Parwati yang biasanya berpasangan dengan lingga atau Dewa Siwa. Pasangan lingga yoni disembah sebagai lambang kesuburan, lambang Dewa Siwa, termasuk lambang kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja. Di sana juga terlihat sekali cerat yoninya masih menyerupai vagina ya, karena memang lambang Parwati, lambang alat kelamin perempuan vagina yang biasanya berpasangan dengan palus atau lingga itu alat kelamin laki-laki. Jadi pasangan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan itu disebut lingga yoni. Yang di sana itu yang sangat luar biasa. Ukirannya itu bercita rasa peradaban tinggi dan bercerat naga raja.
Jadi cerat naga, cerat yoninya itu ditopang oleh naga berlanggam kahuripan kadiri ya, berlanggam kahuripan kadiri. Dan yang di tengah ini ada arca Brahma. Arca Brahma biasanya berkepala 4 ya, dan ini arca Brahma yang sangat unik, diduga era kerajaan Kadiri. Dan di belakang arca Brahma ini adalah Kalah Makara yang biasanya berada di ambang pintu masuk bangunan suci atau bangunan candi ya, atau termasuk di relung-relung bangunan candi. Jadi diduga ada berbagai macam arca ini, termasuk Linggayoni. Dahulunya diduga memang ada semacam bangunan suci yang kemungkinan sebagian besar terbuat dari kayu ya, sehingga kita tidak mendapati lagi. Namun ajana arca Kala yang sangat besar, sebagian diduga bangunannya juga terbuat dari batu andesit ya. Selain itu juga ada dorpel. Dorpel itu ambang pintu, yaitu bagian bawah dari pintu atau engsel gitu ya, untuk meletakkan pintu agar pintu itu bisa terbuka dari kayu biasanya. Itu samping kanan, paling kanan itu adalah ambang pintu. Nah, di sini juga ada waterbug lagi yang sangat magis dan sakral teman-teman. Dan diduga waterbug ini juga sangat berhubungan dengan ritus-ritus magis dan sakral pada masa lalu. Juga ada beberapa umpak batu bata kuno ya yang ukuran besar, serta pipisan, beberapa lingga. Kalau kendi-kendi di sini dan gentong-gentong ini terlihat baru teman-teman, tapi yang sangat unik dan sangat menarik adalah prasasti dengan simbol bulan sabit dicengkram atau digigit dengan tengkorak ya. Itu lambang, nama kunonya adalah Candra Kapala ya, atau bulan sabit yang digigit oleh tengkorak. Ini merupakan simbol dari raja-raja masa kerajaan Kadiri. Dan keunikannya lagi di sini memang ada, selain era Kadiri yang cukup kental, ada prasasti era kerajaan Majapahit masa Ratu Tribuana Tunggabdewi tahun 1328 Masehi ya. Karena Ratu Tribuana Tunggabdewi ini memerintah Majapahit antara tahun 1327 sampai 1350 Masehi. Ratu Tribuana merupakan ibu dari Raja Hayam Wuruk, karena tahun 1350 Lenser Tata menjadi Rani di Kahuripan, dan tahta Sri Maharaja Kerajaan Majapahit diduduki oleh putranya, yaitu Dyah Hayam Wuruk atau Raja Sanegara ya, masa penobatannya. Jadi diduga memang area Berumbung ini ternyata area yang memiliki privilege, area yang ditetapkan bebas pajak dan segala pungutan, area yang ditetapkan sebagai tanah sima perdikan bersifat kasaiwan ya, berciri agama Siwa, yang dekat dengan keluarga raja-raja kerajaan Kadiri. Bahkan adanya yoni yang bercerat naga raja atau ditopang oleh naga raja ya, naga yang sangat besar, berjenggot, giginya sangat tajam gitu ya, bermahkota bulat dan berjenggot seperti ular kobra. Ini berciri memang Kahuripan dan Kadiri. Ini menandakan bahwasanya masyarakat Berumbung di masa lalu, di masa kerajaan Kadiri ini mendapatkan privilege dengan diberi amanah untuk merawat abu jenazah dari seorang raja. Kemungkinan raja tersebut adalah bisa saja abu dari Raja Bhameswara ya, seperti prasasti yang ada di belakang yoni tersebut. Nah, ini luar biasa sekali. Semoga kemudian situs-situs seperti ini yang masih terawat ini, kalau bisa kemudian temuan di kebun, di sungai, di sawah, di lereng-lereng gunung itu dikumpulkan seperti ini. Patut menjadi contoh bagi desa-desa yang lain untuk segera merawat, mengumpulkan artefak-artefak penting, karena memang ternyata desa ini memiliki sejarah yang gemilang di masa lalu, dan yakinlah suatu saat nanti akan bangkit kembali, dan itu merupakan pola sejarah yang terus berulang. Jika di masa kuno, masa prasejarah, sebuah desa itu memiliki kejayaan, mendapatkan perhatian dari para raja, artinya tanah itu sudah baik, tanah di desa itu memiliki tanda-tanda yang baik, dan suatu saat nanti akan bangkit kembali. Ini sesuatu pola sejarah yang tidak bisa dipungkiri dan terus terjadi. Semoga kemudian situs Berumbung yang sangat luar biasa sekali ini ya, mengingatkan pada bulan dicengkram oleh tengkorak, yang artinya di malam-malam waktu itu Kadiri senantiasa menjadi penggemblengan keilmuan,
Nah, itu penggembengan keilmuan agar kemudian segala kemudian kasus sastran yang ada di Kadiri ini sangat banyak sekali dan sangat luar biasa sekali. Bahkan sepanjang peradaban Jawa di masa Hindu-Buddha lebih dari 1500 tahun, Kadiri telah menghasilkan begitu banyak kasus sastran yang sampai saat ini masih bisa kita baca dan bisa kita temukan. Semoga bermanfaat teman-teman.